Sampah plastik mengapung, ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Dan dengan mudahnya termakan ikan, lalu masuk rantai makanan. Jutaan plastik yang berada di dalam lautan menyebabkan menipisnya oksigen di air. Bahkan ikan paus sampai tidak bisa membedakan mana makanan dan mana sampah. Akhirnya, perut ikan paus penuh sesak dengan sampah dan menyebabkan kematian. Tidak hanya paus, ikan-ikan yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Hewan yang akhir-akhir ini viral yaitu penyu tumbuh dengan badan yang terlilit sampah. Akibatnya bentuk badannya tidak tersempurna. Kemudian bagi manusia, plastik dapat menjadi sumber penyakit. Plastik yang menyumbat aliran air akan menyebabkan banjir. Dari banjir itu menimbulkan bakteri yang mengancam kesehatan masyarakat, seperti halnya gatal-gatal, diare, sampai dengan demam berdarah. Dari urian dampak buruk penggunaan plastik, sedikit banyak membuat kita mengenyirkan dahi. Bagaimana caranya untuk mengurangi dampak penggunaan plastik tersebut? Bagaimana caranya mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman? Bagaimana caranya mewujudkan lingkungan yang bebas banjir dan pencemaran? Kita sebagai generasi muda perlu bersinergi dengan pemerintah demi mewujudkan cita-cita tersebut. Terdapat langkah strategis yang dapat kita lakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, yaitu dengan cara menanamkan kesadaran yang tinggi terhadap semua orang untuk tidak membuang sampah sembarangan. Perlu adanya penanaman doktrin agar masyarakat menghindari kebiasaan yang buruk. Peran pemerintah dapat mengadakan sosialisasi secara menyeluruh dari kota sampai dengan daerah pinggiran. Plastik merupakan material berkarakter ringan dan tahan lama ini pasti akrab dijumpai dalam keseharian kita. Selain harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan, namun sifatnya tidak mudah rusak, membuat plastik sulit terurai dan tidak ramah lingkungan. Produksi sampah plastik sebesar 175.000 ton per hari atau setara dengan 63,9 juta ton per tahun. Indonesia merupakan produsen kedua sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok, yakni sebanyak 0,48 sampai 1,29 juta ton per tahun. Pernahkah kita menyadari berapa jumlah plastik yang kita pakai di setiap harinya? Mulai dari tas plastik, kemasan makanan, pun minuman. Dengan mengurangi pemakaian tas plastik, berarti kita juga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak, yang merupakan salah satu sumber energi non-renewable. Plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai secara alami. Namun, walaupun telah hancur dan terurai, plastik tidak benar-benar hilang, akan tetapi berubah menjadi plastik berukuran mikro atau mikroplastik. Selain itu,
Sampah plastik juga berdampak bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Plastik diketahui mengandung zat kimia berbahaya, yaitu bisphenol A atau BPA dan phthalate atau DEHP. Berbagai penelitian mengatakan bahwa kedua zat kimia ini berdampak buruk bagi kesehatan karena berpotensi merusak hormon dan merusak sistem reproduksi pada manusia. Bahkan, disebutkan bersifat karsinogenik apabila terakumulasi secara terus-menerus di dalam tubuh. Karsinogenik adalah sifat mengendap dan merusak pada organ tubuh manusia. Dampak lain yang sudah pasti diketahui oleh banyak orang adalah meluapnya limbah plastik di lingkungan yang akan merusak lingkungan, bahkan hingga mencemari lautan yang ada di Indonesia. Ini menyebabkan rusaknya sistem kehidupan yang ada di dalam laut. Alternatives. Refuse, reduce, and reuse plastic.